Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kicomania, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai teman-teman. Channel kecil yang membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Di video kali ini, mumpung saya sedang berlibur ya teman-teman, di lokasi Gunung Salak, dan insya Allah saya menyempatkan diri ya membuat konten salah satu subscriber saya teman-teman, yang selalu dipertanyakan atau hasilnya sulit ya. Di sini teman-teman, para subscriber saya selalu bertanya ya, ketika murai batu dia sampai di lapangan kan sudah gacor, di rumah gacor, di lapangan gacor, tetapi apabila digantang itu hasilnya jong teman-teman, hasilnya jong dan nggak pernah masuk ya. Karena itu juga kalau menurut saya itu sesuatu yang sangat penting ya. Karena apa? Burung yang siap tampil di lapangan itu di rumah minimal gacor. Kedua, di lapangan itu minimal sampai lapangan itu bongkar isian teman-teman. Tinggal kita penyelesaian di atas pada saat digantang. Oke, saya rasa ini sangat penting. Saya akan bahas konkret secara detail teman-teman di channel saya teman-teman. Nggak perlu berlama-lama teman-teman, silakan disaksikan saja kalau bisa dari awal sampai akhir ya, agar teman-teman dapat memahami edukasi yang saya berikan. Oke teman-teman, silakan ditonton. Oke teman-teman, langsung aja saya bahas di sini teman-teman. Kalau bisa teman-teman disimak ya sampai akhir. Jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama teman-teman, saya harus selalu mengingatkan teman-teman, apabila teman-teman ingin bermain di lapangan atau melombakan murai batu teman-teman, teman-teman harus membuat murai batu tersebut gacor. Minimal dia gacor sesekali bongkar hian ya di rumah. Lalu kita merangkap ke tahap penyetingan di lapangan. Kalau menurut pribadi saya teman-teman, kita membuat settingan burung itu jangan terlalu ribet ya. Jangan memakai doping dan juga jangan memakai vitamin-vitamin yang gak jelas ya teman-teman, karena dapat merusak kestabilan murai batu kita teman-teman. Dan sebelum saya kupas, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, murai batu ada dua karakter jinak dan karakter giras. Bisa dipastikan setiap murai itu pasti karakternya seperti itu teman-teman. Kalau karakter jinak itu biasanya mainkan kroto porsi settingan yang rendah, paling tinggi 5. Kalau kekencangan bisa kita turunkan jangkrik 33 teman-teman. Jangkriknya juga memakai jangkrik alam ya kan. Itu murai batu yang porsi jinak ya teman-teman. Kalau untuk murai batu porsi giras, dia kan ibaratnya kan susah mendapatkan birahi ya. Birahinya susah, dan kalau menurut saya burung yang susah birahi itu nggak akan bisa tampil di lapangan teman-teman. Dia pasti di track, kadang diam, kadang dia sesekali nampar, kadang sesekali ngukluk ya teman-teman. Nah makanya kita harus pastikan birahi dan emosi dia pas. Makanya untuk murai batu giras saya sarankan silakan mencoba jangkrik dengan porsi settingan yang sangat banyak. Tetapi kita berikan kroto, kita jarangin ya teman-teman. Nggak kita berikan setiap hari. Seperti itu teman-teman. Dan langsung aja saya bahas langsung pada pokok intinya. Yang penting tadi kan dasarnya udah saya bahas ya teman-teman. Lalu intinya teman-teman, apabila murai batu teman-teman ingin bisa tampil di lapangan ya kan, semua karakter misalkan murai batu giras dan jinak, teman-teman saya bisa pastikan di rumah murai batu teman-teman harus gacor. Karena murai gacor itu bisa menyebabkan dia birahi serta emosinya naik teman-teman. Kalau untuk di rumah, nah tinggal kita melakukan cara peredaman dalam arti dengan porsi mandi ya. Kalau murai batu jinak mandinya di sore hari teman-teman. Tetapi kalau murai batu giras itu biasanya mandi di pagi hari.
ya kan? Murai batu jinak itu rentan mendapatkan birahi. Makanya saya siasati dengan porsi mandi di sore hari untuk menstabilkan birahi serta emosi dia, teman-teman. Dan kalau untuk murai batu giras, dia akan susah mendapatkan birahi. Makanya saya siasati dengan memakai mandi porsi di pagi hari, ya kan? Nah, murai batu teman-teman harus gacor dulu, ya kan? Di rumah. Burung yang gacor di rumah bisa dipastikan pada saat dia keluar atau ke arena perlombaan, insya Allah dia pasti akan gacor, teman-teman. Karena burung gacor itu pasti mendapatkan birahi serta emosi, ya kan? Singkat cerita, lalu kita gantangan murai batu kita tersebut, ya kan? Apabila murai batu itu, teman-teman, sudah sampai di lapangan lalu gacor, ya kan? Nah, teman-teman mensiasati, kalau menurut pengalaman saya dan hasilnya juara ya teman-teman di murai-murai batu saya, di vlog-vlog saya, apabila murai batu teman-teman gacor, ya kan, pada saat sampai di lapangan, teman-teman harus menjauh, ya, menjauh dari titik murai batu yang lainnya. Karena kalau teman-teman itu tetap di porsi di sekitar situ, dia akan tempur, teman-teman. Dia akan tempur, yang ada dia ngempos, ya kan? Dia ngempos, pada saat digantang nggak akan jalan seperti itu, teman. Nah, itu yang pertama, harus menjauh. Yang kedua, teman-teman, apabila murai batu teman-teman sudah gacor polisian, ya kan, di bawah pada saat mau digantang, jangan sekali-sekali teman-teman memberikan ulat Hongkong. Itu ya teman-teman, teman-teman harus ingat. Karena apa? Ulat Hongkong pada saat murai batu kita sudah gacor full materi di lapangan di bawah, itu bisa menyebabkan dia emosinya muncak, ya teman-teman. Emosinya muncak, lalu pada saat bertemu lawan banyak, dia nggak akan maksimal. Dia pasti nampar dan pasti sesekali dia melentik, yang lebih parahnya turun lagi di karpet, teman-teman. Nah, itu sangat berbahaya. Itu cara yang kedua. Saran saya, apabila murai batu teman-teman udah gacor full materi di bawah, teman-teman harus membuka sleting, ya kan? Setelah kita jauhkan dengan murai batu yang lainnya, teman-teman harus membuka sleting. 3 sesi sebelum digantang, silakan diberikan jangkrik dengan porsi 2 ekor. Jangkriknya itu dengan porsi yang kecil-kecil, teman-teman. Ya. Kenapa saya bilang hanya kita kasih jangkrik? Karena fungsi jangkrik di sini itu menstabilkan tenaga murai batu, teman-teman. Ya kan? Karena apa? Murai batu teman-teman kan sudah gacor di lapangan. Itu emosi dan birahinya sudah pas. Tinggal penstabilan saja, teman-teman. Kita stabilkan dengan pemberian jangkrik 2 ekor. Dan 3 sesi kita berikan jangkrik 2 ekor. Nah, lalu setelah dia makan jangkrik, biarkan dia membuang emosi dia, teman-teman. Dia nampar kan ke sana kiri, gacor full materi, tapi jangan sekali-sekali disemprot, ya. Karena ditakutkan emosinya malah turun lagi, teman-teman. Nah, makanya 3 sesi teman-teman langsung perodong lagi, teman-teman. Barulah nanti pada saat di lapangan, ya kan, pada saat di lapangan pas mau digantang, teman-teman harus di bawah dibuka sletingnya biar dia ngebuang emosi dan birahinya dia, teman-teman. Nanti kalau dia emosi dan birahinya udah kebuang di bawah, barulah kita gantang. Tapi jangan duluan, ya teman-teman, jangan duluan. Kalau bisa pertengahan, karena burung yang sudah gacor full materi di lapangan itu biasanya pada saat digantang dia nampar, ngebuang isian duluan, teman-teman, pada saat bertemu murai batu yang lainnya. Nah, makanya kita siasati seperti itu, teman-teman. Dan insya Allah murai batu teman-teman kerja, ya kan, kerja dan tinggal PR-nya sedikit. Nah, nanti teman-teman yang menilai sendiri pada saat digantangan. Kalau digantangan murai batu teman-teman itu melentik, nampar full materi, itu biasanya emosi. Tetapi kalau murai batu teman-teman hanya pasang badan, ngukluk, itu birahi di atasnya. Tapi kalau murai batu teman-teman kayak semacam kayak ngebagong, ya kan,
supaya ngebagong kayak ubet lah, itu bisa saya pastikan kurang tenaga teman, serta faktornya dia kurang. Makanya kita harus memahami dulu. Pada intinya kalau teman-teman ingin menggantang murai batu teman, di rumah minimal gacor serta di lapangan gacor, tinggal kita pastabilan di lapangan. Jika nanti di lapangannya ketahuan apakah dia birahi, apakah dia emosi, apakah dia kurang tenaga, apakah dia turun, yang lebih parah itu birahi teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya teman-teman. Apabila saya ada kata-kata salah, saya mohon maaf ya teman, karena saya juga masih pemula dan masih canggung dengan kamera teman-teman. Tetapi edukasi yang saya berikan insya Allah real ya, berdasarkan pengalaman yang saya pelajari dan saya lakukan sendiri teman, dan hasilnya juara. Oke, saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.